Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delo Guswi Lorenza, NIM 2018-0430. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Bank Indonesia. Jadi sebelum penjelasan yang lebih dalam, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Bank Indonesia. Jadi perbankan yang paling utama dan yang paling penting adalah bank sentral. Bank sentral setiap negara hanya ada satu yang mempunyai cabang di setiap hampir provinsi. Di sini saya akan membahas tentang bab status dan kedudukan. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga negara yang independen dan sebagai badan hukum. Sebagai negara yang independen, bank sentral melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Indonesia. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa sejarah yang lumayan penting dan nanti bisa dibaca sendiri di lamannya Bank Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang paling penting ada 5 tahapan sejarah berkembangnya Bank Indonesia. Yang pertama pada tahun 1746, Bank Kauran and Bank Van Lening. Bank pertama kali di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Kauran. Bank ini memiliki tugas yang memberikan pinjaman dengan pinjaman emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Selanjutnya ada pendirian De Javans Bank pada tahun 1828. Pendirian De Javans Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia pada tahun 1827, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroi atau hak istimewa kepada De Javans Bank atau DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia dan Belanda. Selanjutnya ada di tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Nah, selanjutnya ada di 2004, yaitu pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang pengesahan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, menyempurnakan peraturan tugas dan wewenangnya, dan kemudian ada fungsi pengawasan Bank Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang transformasi Bank Indonesia. Yang pertama adalah latar belakangnya, mengapa ada transformasi Bank Indonesia dan mengapa Bank Indonesia tersebut bertransformasi. Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang dan hendaknya
menentukan visi dan misinya. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misinya. Misinya menentukan batas yang dimaksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Mulai keberadaan visi dan misi akan menginspirasi atau mendorong anggota organisasi untuk berfokus ke satuan tujuan. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets dan Indonesia Maju, diperlukan dukungan strategis dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang arah strategisnya, yaitu ada 7 insting kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia, yaitu seperti cinta BI, cinta ilmunya, berpikir strategis, memimpin perubahan, bergaining komitmen, cinta Tuhan atau BI religi, dan cinta keluarga. Selanjutnya ada pencapaian program BI selama ini, yaitu IMF atau WB Annual Meeting pada tahun 2018, sistem informasi mentoring devisa terintegrasi seketika atau SIMODIS, lalu penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan suku BI, pendalaman pasar melalui Indonia atau Indonesia Overthink Index Average. Selanjutnya ada domestic non-deliverable atau forward. Selanjutnya ada peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financial to value dan pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor atau PLB, LTV atau VTV. Kurang lebih seperti itu tentang apa itu BI atau berkaitan dengan BI. Kurang lebihnya mohon sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.